Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya M. Abel Diu dari kelas D4 Teknik Elektro dari kelas 2 ELB. Pada kali ini saya akan membahas 3 hal utama penyebab terjadinya api, klasifikasi kebakaran, dan yang paling penting bagaimana cara memadamkannya menggunakan alat pemadam api ringan atau yang dikenal dengan APAR. Ada 3 hal penyebab api atau yang biasa disebut dengan segitiga api. Kita mulai dari dasar. Apa sih penyebab api itu bisa muncul? Ada 3 unsur penting yang menyebabkan munculnya api. Ketiga unsur ini membentuk apa yang disebut dengan segitiga api, yaitu bahan bakar. Bahan bakar ini bisa berupa padat seperti kayu dan kertas, cair seperti bensin dan solar, atau gas seperti LPG. Tanpa bahan bakar tentu tidak ada yang bisa dibakar. Lalu ada panas atau suhu. Panas merupakan energi yang memicu reaksi pembakaran. Bisa berasal dari api, percikan listrik, gesekan, atau bahkan sinar matahari. Lalu yang terakhir ada oksigen. Udara di sekitar kita mengandung sekitar 21% oksigen. Dan oksigen inilah yang membuat api terus menyala dan membesar. Jika salah satu dari 3 unsur ini hilang, maka api tidak akan terbentuk atau bisa dipadamkan. Lalu ada klasifikasi kebakaran. Sekarang, mari kita pahami jenis-jenis kebakaran. Tidak semua api itu sama, dan tidak semua bisa dipadamkan dengan cara yang sama. Kita mengenal 4 kelas kebakaran, yaitu kelas A. Terjadi pada benda padat non-logam seperti kayu, kertas, kain, dan karet. Lalu kelas B, terjadi pada cairan dan gas yang mudah terbakar seperti bensin, solar, dan LPG. Kelas C, terjadi pada peralatan listrik yang bertegangan seperti panel listrik, komputer, atau server. Dan terakhir kelas D, terjadi pada logam yang mudah terbakar seperti magnesium, titanium, dan natrium. Setiap kelas kebakaran membutuhkan cara pemadaman yang berbeda dan media pemadaman yang tepat. Disinilah kita mengenal APAR dan jenis-jenisnya. Untuk menghadapi kebakaran sejak dini, kita menggunakan APAR atau alat pemadam api ringan. APAR berbentuk tabung yang diisi bahan kimia tertentu, ringan, mudah dibawa, dan bisa dioperasikan oleh 1 orang. Lalu apa saja jenis-jenisnya? Yaitu ada APAR air, menggunakan air tawar, cocok untuk kebakaran kelas A, sifatnya mendinginkan api. Lalu ada APAR busa atau APAR foam, menghasilkan busa yang menutup permukaan bahan bakar, cocok untuk kelas A dan kelas B, mendinginkan dan memutuskan kontak oksigen. APAR serbuk kimia atau dry chemical powder. Ada 3 jenis, reguler, multipurpose, dan spesial, cocok untuk kelas B dan C, bahkan bisa untuk kelas A jika multipurpose. Memadamkan api dengan cara mengisolasi oksigen. Lalu yang terakhir ada APAR CO2, karbon dioksida. Tidak menghantarkan listrik dan tidak meninggalkan bekas. Cocok untuk kelas B dan C, terutama peralatan elektronik. Yang terakhir ada APAR gas halon. Efektif tapi sudah dibatasi penggunaannya karena merusak ozon. Cocok untuk kelas B dan C. Lalu kita beralih ke menggunakan APAR. Bagaimana menggunakan APAR? Yaitu dengan menggunakan metode PAS, yaitu P, pull, tarik pin pengaman di atas tuas APAR. Lalu A, aim, arahkan ujung nozzle ke pangkal api, bukan ke lidah api. Lalu ada S, squeeze, tekan atau genggam tuas untuk menyemprotkan media pemadam. Lalu sweep, gerakkan nozzle ke kanan dan ke kiri untuk menyapu seluruh area api. Pastikan kamu berdiri dengan jarak yang aman dan arahnya ke sumber api sampai api benar-benar padam. Lalu sekarang kita tahu bahwa memahami penyebab api, mengenali klasifikasinya, dan mengetahui jenis APAR yang tepat adalah hal krusial dalam mencegah kebakaran, karena mencegah lebih baik daripada memadamkan. Jadilah peduli, karena keselamatan dimulai dari kita sendiri. Tetap waspada dan tetap aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.